awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Setelah Ramadan berlalu ini meningkat, pancet apa menurun? Menurun. Artinya kita bertanya, kenapa kok harus menurun? Siapa mereka-mereka yang rindukan sorga? Sorganya rindu kepadanya? Kata hadis Rasulullah SAW, wahafidhul lisan. Perbuatan-perbuatan seperti ini baik dilakukan secara lisan, melukai perasaan orang lain, merugikan orang lain, menghina dan menjelek-jelekkan orang lain. Kalau tidak hati-hati, itu bisa menghabiskan amal-amal ibadah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita semua, hampir sudah 2 pekan kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Tentu sebagai orang beriman sama-sama kita berharap bahwa mudah-mudahan bulan Ramadan yang lalu ini bukan bulan Ramadan yang terakhir. Tapi kita berharap dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kembali dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang, agar kita bisa semakin menambah bekal sanggup kita, dan kalau ada hal-hal yang kurang baik kita masih diberi kesempatan untuk berbenah diri. Itu tujuannya. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah Ramadan berpisah dengan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahir batin, sehingga bisa kita kembali untuk bersama-sama melanjutkan kegiatan kita setelah terhenti sejenak sehabis bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu malah kegiatan dakwah itu bertambah. Biasanya seminggu sekali, tapi selama bulan suci Ramadan itu hampir setiap hari. Bahkan subuh juga kadang-kadang ada. Oleh karena itu bulan suci Ramadan itu Nabi menyebutnya kadang-kadang disebut dengan syahrud dakwah. Jadi bulan Ramadan itu bulan paling banyak disampaikan dakwah. Dakwah itu mengajak manusia, orang-orang beriman untuk senantiasa berada pada jalan Allah. Bulan suci Ramadan juga disebut oleh Rasulullah syahrut tilawah. Ya,
Syahrul tilawah itu bulan yang di dalamnya paling banyak digunakan oleh orang-orang beriman untuk bertadarus, membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan ini semuanya adalah menjadi kewajiban bagi kita sekalian untuk sama-sama meningkatkan, mempertahankan, melestarikan. Ya. Oleh karena itu, setelah bulan suci Ramadan berpisah dengan kita, maka pertanyaan yang layak harus kita ajukan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan setelah Ramadan berpisah dengan kita? Nah, ini sebuah pertanyaan ini. Sebab masih 11 bulan yang akan datang lagi kalau kita diberi umur baru bisa bertemu. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Ramadan meninggalkan kita, setelah bulan Ramadan berpisah dengan kita, sebagai orang beriman kita perlu membuat semacam penyemangat, berikan motivasi. Apa yang harus kita lakukan setelah bulan suci Ramadan berpisah dengan kita? Dan insya Allah harapan kita mudah-mudahan 11 bulan yang akan datang masih bisa dipertemukan kembali. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka jawabannya ada dua. Yang pertama, istiqomah. Yang kedua, memelihara amal-amal ibadah yang telah kita titip, di hadapan Allah. Jadi yang pertama ini. Jadi pertanyaan pertama, kalau ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita? Maka jawaban yang pertama, kita harus beristiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu melanggengkan nilai-nilai bulan suci Ramadan. Ya, istiqomah terhadap nilai-nilai Ramadan. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa meningkat. Jadi kan kemungkinannya tiga. Setelah Ramadan ini meninggalkan kita dilatih selama 1 bulan suci Ramadan untuk melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan, berbagai macam bentuk ketaatan, dan itu semuanya bernilai sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang kita perbuat, sekaligus menjadi titipan amal-amal yang kita sudah titip di hadapan Allah. Luar biasa. Nah, sekarang setelah Ramadan berlalu itu, kita mestinya dihadapkan kepada 3. Apakah kita meningkatkan nilai-nilai amal ibadah kita, termasuk keimanan kita, atau kita melestarikan, ya, atau malah kita mundur? Ada 3 ini. Meningkatkan, melestarikan sama dengan meneruskan, mempertahankan, atau malah kita mundur. Mana yang sebaiknya kita pilih ini? Ada 3 ini. Ya, jadi meningkat. Yang kedua, melestarikan. Yang ketiga, menurun.
Mana ini? Yang kita saksikan yang mana ini ya? Apakah setelah orang beribadah, dilatih melakukan berbagai macam kebaikan selama bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan berlalu itu yang kita rasakan ini, yang kita perhatikan, apakah nilai-nilai Ramadan itu semakin meningkat atau tetap atau malah tambah menurun? Yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, meningkat, pancet apa menurun? Biasanya nih bulan suci Ramadan datang itu, apalagi malam-malam pertama, masjidnya kadang-kadang membeludak jamaahnya. Ya, impaknya biasanya tuh lebih 1,5 juta. Malam pertama, kedua, ketiga masih bertahan. Nanti kalau sudah mulai malam kelima ke akhir itu kadang-kadang turun. Jamaahnya lagi turun gitu ya. Ya, nanti ada kemungkinan naik lagi. Setelah tanggal 15 suci Ramadan tuh sudah mulai sopnya maju, tambah maju sopnya karena di belakang kosong. Ya. Tadarusnya juga awal-awal semangat. Sholat jamaahnya awal-awal semangat. Semangat berimpaknya awal-awal Ramadan semangat. Tapi tambah Ramadannya tambah berlalu, misalnya tambah kendor. Jadi kira-kira yang mana ini? Dengan memperhatikan apa namanya ini ya, memperhatikan gejala yang kita saksikan setelah Ramadan berlalu ini, meningkat, pancet apa menurun? Menurun. Artinya kita bertanya, kenapa kok harus menurun? Kenapa kok harus menurun? Padahal umur kita semakin terkikis habis. Mestinya yang baik itu meningkat mestinya. Tapi kenyataannya menurun. Maka sekurang-kurangnya kalau tidak bisa meningkat, kita tidak mampu meningkatkan, jangan menurun. Sekurang-kurangnya istiqomah. Istiqomah ini yaitu lestari, ajak, disiplin. Jadi istiqomah itu paling tepat oleh kata disiplin. Disiplin orang itu tidak pernah berubah, apapun ujiannya, apapun masalahnya, semangatnya terus. Namanya disiplin. Kalau bahasa Qurannya istiqomah. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang pentingnya kita istiqomah ini. Kalau nggak mampu meningkatkan, paling tidak kita istiqomah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat. Surat ke-41 ayat 30. Allah berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya Allah berfirman, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, sesungguhnya orang-orang yang membuat pernyataan, sesungguhnya orang-orang yang mengaku Rabbunallah, bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kami. Rabbunallah, Allah itu benar-benar Tuhan kami. Kita selalu menyatakan ketika kita membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu pengakuan ini, pernyataan. Jadi orang-orang yang senantiasa mengaku, senantiasa membuat pernyataan, senantiasa istiqomah di dalam janjinya. Karena ucapan asyhadu alla ilaha itu kita adalah janji kita dengan Allah. Kemudian istiqomah dalam janjinya itu ya. Apa yang dia ucapkan itu senantiasa enggak bertolak belakang dengan apa yang ia janjikan di hadapan Allah, dengan perbuatannya sehari. Senantiasa selalu cocok.
Tsumastaqomu, istiqomah, langgeng, ya, disiplin di dalam semua ungkapan janji-janji yang dijanjikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepadanya, terutama di saat nanti sakaratul maut. Di saat-saat nyawa akan dicabut oleh malaikat Israel, ya, pencabut nyawa itu ya, yang kasar itu ya. Bagi orang-orang yang banyak salah dosa itu kasar. Cari wong Madura pesaki, diangkat, dibanting itu terus gini itu ya. Ini besok nyawa kalau dicabut nanti oleh malaikat penjahat seperti itu. Disebutkan di dalam surat wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Coba lihat di situ. Sakit itu. Ya, ketika nyawa nanti ya kita itu sudah dalam akan dicabut oleh Allah Subhanahu. Wih, sakitnya bukan main. Sakit itu. Tapi orang-orang yang beristiqomah di dalam segala amal-amal yang dia lakukan, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci, terus dia istiqomah disiplin dengan amal-amalnya itu, menepati janji-janji yang dia ungkapkan di hadapan Allah. Allah berjanji, para malaikat nanti akan turun. Malaikat siapa di sini? Malaikat rahmat, malaikat yang membawa kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat nanti di saat kita mau mati? Allah takhafu, gak usah khawatir kamu, ono aku, cari malaikat. Allah takhafu, gak usah takut. Wala tahzanu, kamu gak perlu berduka, gak perlu kamu merasa sedih. Karena kamu ini termasuk orang-orang yang istiqomah dalam amal-amalmu. Kamu bukan cuma di bulan suci Ramadan saja aktif beribadah, tetapi di luar bulan suci Ramadan 11 bulan ke depan kamu tetap disiplin, tetap istiqomah, tetap lestari amal-amalmu. Nah, ini malaikat akan datang nanti. Gak usah takut, gak usah khawatir. Ono aku yang membelamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut, orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian. Pasti sampean akan mendapatkan balasan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Surga. Nah, orang-orang yang dirindukan surga itu jamaah sekalian, ya. Jadi ada orang yang merindukan surga, ada orang yang dirindukan surga. Bagus mana? Kita merindukan surga, surga yang merindukan kita. Bagus mana? Kalau kita yang merindukan surga, belum tentu kita masuk surga. Tapi kalau surganya yang rindu kepada kita, itu pasti masuk surga. Nah, ini dijanjikan. Gak usah takut. Mati itu sakitnya luar biasa. Digambarkan di dalam satu kitab itu, kalau mau tahu sakitnya ketika nyawa dicabut oleh malaikat Israel bagi orang-orang yang banyak salah, banyak dosa ini, itu andaikan pernah kita melihat kambing dalam keadaan hidup, kulitnya dikelontoki kalau Pak, dikuliti kulitnya kambing dalam hidup, kira-kira sakit gak itu? Nggak dibelek, kambingnya hidup-hidup kulitnya dikelontoki, sapi dikelontoki dalam keadaan hidup, sakit nggak? Itu nyawa nanti kalau dicabut oleh sang malaikat pencabut nyawa, itu 15 kali lebih sakit daripada itu. Tapi bagi orang-orang yang durjana, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang senantiasa melestarikan nilai-nilai amal ibadahnya, absyiru bil jannah, bergembiralah kalian. Ya, kata malaikat, bergembira, gak usah takut. Surga telah merindukanmu. Masya Allah. Surganya yang rindu. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Ya. Kata Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu
merindukan kepada 4 macam golongan manusia. Mudah-mudahan saya dengan sampean masuk di dalamnya. Ada 4 macam golongan manusia dirindukan oleh surga. Ini menurut Rasulullah. Siapa mereka-mereka itu? Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang gemar lesannya membaca Al-Quran. Dan itu kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Cuman setelah Ramadan nanti jangan Qurannya ditutup lagi, kan dibaca, nggak masuk nanti ini ya. Jadi orang-orang yang gemar lesannya, tiada hari yang ia lalui kecuali dia senantiasa membaca Al-Quran. Lestari bulan Ramadan khatam 3 kali selama 30 juz. Setelah Ramadan berlalu tetap dipertahankan. Ya. Bukan cuma membaca lafadznya, termasuk juga dibaca artinya, karena ingin memahami isi kandungan Al-Quran. Orang yang seperti ini termasuk kategori yang pertama, dirindukan oleh surga. Insya Allah bapak-bapak ini semua masuk. Karena kita selama bulan suci Ramadan itu ya syahrut tilawah. Yang kedua, siapa mereka-mereka yang dirindukan surga? Surganya rindu kepadanya. Kata hadis Rasulullah SAW, wahafidhul lisan. Orang-orang yang memelihara lesannya, menjaga lidahnya, ngomongnya nggak suka ngelantur, nggak suka lisannya berbuat dosa, seperti ngerasani orang lain, memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Karena selama bulan suci Ramadan, kalau kita ngomong sembarangan itu bisa merusak nilai ibadah puasa kita. Jadi di dalam bulan suci Ramadan tahan lesan, nggak sembarang ngomong ya. Takut. Mungkin nenek ngomong sembarangan ya. Apalagi menjelek-jelekkan orang sampai membohongin orang, memfitnah dan sebagainya. Pahala puasamu terhapus. Jadi enggak dia lakukan. Selama bulan suci mampu dia hafidhul lisan, memelihara lesan. Tapi bukan cuma hanya di bulan suci Ramadan saja dia memelihara lesannya. Setelah bulan Ramadan lalu terus istiqomah lagi memelihara, katanya. Hati-hati. Apalagi dia paham hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang, kata Rasul, mengaku dirinya benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kalau berbicara hendaklah berbicara yang baik. Nega iso ngomong api aw liyasmut, diam, kata Rasulullah. Dan itu kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ini nilai Ramadan ini, memperhatikan nilai-nilai. Tadi nilai yang pertama apa tadi? Talil Quran. Ini loh, talil Quran. Seneng maca Quran. Yang kedua, hafidhul lisan. Hafidhul lisan. Memelihara lisan. Kita lakukan bulan suci Ramadan. Cuman jangan, wah sekarang nggak bulan Ramadan, kalau bisa kita balik. Jangan. Itu namanya nggak istiqomah, itu namanya memelihara nilai-nilai. Hafidhul lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Wa mut'imul ji'an. Apa maksud ji'annya? Wa mut'imul ji'an ini memberi makan orang-orang yang lapar. Orang yang lapar itu, yang dimaksud orang lapar, orang yang melarat, yang mau masak nggak punya nasi. Orang-orang melarat itu yang kasihan sehari-harinya, fakir lah, mau dimakan sejak susah. Kemudian kita tolong orang seperti itu, kita beri makan, kita ini loh, kita apalagi dengan tetangga saudara kita, peduli dengan masalah sosial. Itu namanya memberi makan orang-orang yang kelaparan. Termasuk juga memberi makan orang-orang yang kelaparan itu orang-orang yang berpuasa. Orang berpuasa, kemudian kita panggil ke rumah, makan bersama, buka bersama, atau kita mengantarkan makanan dibawa ke masjid untuk dipakai buka bersama. Itu termasuk. Dan itu kita lakukan, Pak, selama bulan suci Ramadan. Ya, dilakukannya oleh orang berilmu. Nah, pokoknya nih Indonesia ini kalau masalah puasa itu ke masjid, ke musola saja, wes sudah pasti dapat makanan.
Nah, karena orang-orang Indonesia itu kan baik orang Indonesia. Walaupun beras mahal, tetap orang bawa makanan ke masjid dia. Orang yang suka memberi makan orang-orang yang berpuasa, termasuk orang-orang fakir miskin, termasuk golongan ketiga dirindukan surga. Bahkan sekarang itu Jumat kalau setiap Jumat itu bawa makanan ke masjid. Jumat berkah. Ini nih. Ini. Lebih-lebih nanti di saat-saat musim paceklik. Ini hati-hati, kayaknya ekonomi ke depan ini agak meragukan ini. Mudah-mudahan pemerintah kita stabil ini nanti bisa gini. Karena sekarang dolar itu sudah 16.800, sebelumnya 4 tidak. Itu kan nanti kan bahaya itu ya. Ya. Agak kena istilahnya globalisasi. Ya. Perang dengan Israel sama Iran ini sudah langsung minyak dunia naik. Nah, itu kan mempengaruhi semua. Tapi kita nggak usah takut. Ya. Orang-orang yang selalu muti-muljian menolong sesamanya dan beri makan nanti, Allah jamin. Nggak usah di akhirat, di dunia aja kalau kita berbuat baik itu dibalas oleh Allah. Beri makan. Bahkan orang-orang yang medit nggak mau menolong orang itu, memberi makan itu termasuk pendusta agama, kata Allah SWT. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ara'aital ladzi yukadzib. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah? Ini yang dimaksud mendustakan, dia ngaku beragama tapi prakteknya nol. Siapa dia? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak mau memberikan pertolongan, menganjurkan orang-orang lain agar dia menolong orang-orang miskin, memberi makan. Jadi yang ketiga ini, yang dimaksud di sini orang ahli sodako ini Pak. Pemuti ilmu jiman, orang ahli sodako. Sodako itu ada dua. Ada orang bersodako dengan makanan langsung, ada orang bersodako dengan bentuk uang langsung. Abdul mana? Disedekain dengan makanan, dengan disedekain dengan uang. Abdul mana? Sama-sama Abdul. Tergantung. Kalau orang sakit disedekain panganan, ya nggak dimakan. Yang dibutuhkan disedekain uang untuk beli obat. Tapi kalau orang berpuasa disedekain uang nggak langsung. Yang paling dibutuhkan orang berpuasa itu sedekain makanan sambil cepet lakukan. Tergantung. Sama-sama Abdul, betul. Tapi ini termasuk kategori. Nah, dirindukan surga. Yang keempat, siapa orang-orang yang dirindukan surga? Tadi talil Quran, hafidul lisan, wa muti'ul jian, was-shaimina fi Ramadan. Nah ini ya, as-shaimina fi Ramadan. Ya, orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Bukan cuma puasanya istiqomah, tarawehnya istiqomah, tadarusnya istiqomah, sedekahnya istiqomah, sholat jamaahnya istiqomah, ya, istiqomah semua selama bulan suci Ramadan. Karena ada juga saudara kita kadang-kadang naik bulan suci Ramadan, tarawehnya bolong-bolong. Malam pertama teko, malam kedua teko, malam ketiga gak muncul, nanti malam kelima muncul lagi. Ada yang lebih lucu lagi, selama bulan suci Ramadan tarawih peng telu. Puasa juga peng telu. Hari pertama puasa dan tarawih. Malam pertengahan datang tarawih, puasa lagi besoknya. Malam terakhir datang lagi. Kita tanya, sampean kok model tarawihnya, model puasanya kok seperti itu Pak? Wah, saya nggak kuat kalau saya kayak sampean itu, saben dino kok saben malam sholat tarawih, nggak kuat saya. Saya lewat tol, maksudnya lewat cari yang simpel-simpel aja biar cepet nyampe. Ini namanya kan ngarang ini. Kalau ngarang seperti ini, ya nggak masuk, nggak bisa dia, nggak mungkin dirindukan surga. Kenapa? Bukan begitu maksudnya. Nah, jadi insya Allah ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, karena kita sudah berhasil menyempurnakan ibadah bulan suci Ramadan, baik puasanya maupun sholat tarawehnya, sholat sunnahnya, maka kalau kita lakukan, ya penuh harapan dengan janji Allah itu
Allah wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian, cara malaikat, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Surga wis kangen sama sampean. Cuman caranya setelah Ramadan berlalu harus kita lestarikan. Jangan sampai kita semangat ibadahnya cuma bulan suci Ramadan lalu. Bulan suci Ramadan berlalu balik mana? Wah, iki enggak kena iki. Enggak bisa kalau seperti itu. Jadi istiqomah. Itu janji Allah. Ada lanjutan ayat ini. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Lanjutan ayat tadi, Fussilat ayat 4 ayat 31. Tadi yang di atasnya ayat 30. Ya. Kata malaikat lagi nih kepada orang-orang yang istiqomah ini, kepada malaikat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Enggak usah takut, aku akan menolong engkau, aku akan melindungi engkau, baik ketika kamu hidup di dunia dan juga nanti sampai di akhirat. Jadi orang-orang yang beristiqomah mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah, terutama nilai ibadah yang didapatkan selama bulan suci Ramadan. Malaikat berjanji akan menjadi pembela, penolong, pelindung kita, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat akan dilindungi oleh malaikat. Ini hebatnya orang kalau istiqomah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, dan kamu nanti orang-orang yang istiqomah ini akan memperoleh apa yang kamu inginkan nanti di dalam surga. Apa yang kita inginkan? Surga. Kepingin bidadari yang paling cantik, bidadarinya akan datang nanti, bukan cuma satu Pak, sampai 40 bidadari. Kuat kira-kira 40 bidadari nanti akan ono sing ngipas-ngipas, ono sing gar-gari, ono yang nyiumin, ono sing ngelon, 40 dah. Berlomba-lomba nanti. Sampai jangan mikir apa kuat nanti gak geli. Ini di sorga bukan di dunia ini. Di sorga itu nanti nggak ada capek, nggak ada gatel, nggak ada semua, tinggal kenikmatan. Ini balasannya Allah ini bagi orang-orang yang istiqomah. Apa yang Anda inginkan di surga? Kepingin makan mangga yang paling enak, langsung datang mangganya. Kepingin naik pesawat, langsung datang pesawatnya. Gak usah mengatakan, Pak nanti di surga aku dicari, walah repot kayak di dunia itu ya. Kepingin ketemu teman-temannya yang sudah beberapa tahun, kepingin ketemu si fulan, langsung di depan. Nah, ini yang dimaksud. Walakum ma tastahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan dalam surga itu sekonyong-konyong secara tiba-tiba akan datang. Baru kerteknya hati, aku kepingin gini, langsung. Masya Allah. Ini balasannya Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Ya. Walakum fiha ma tad'un, ya. Ya, kata Allah, dan kamu akan memperoleh apa saja yang kamu inginkan, yang kamu minta. Apa saja. Kepingin makan kue ini, kepingin pakaian ini, kepingin istri ini, kepingin ya. Ini di sorga. Nggak usah berusaha Pak, karena kita di dunia sudah tinggal menikmati. Ini balasan orang-orang yang istiqomah. Jadi kembali lagi, apa yang harus kita lakukan setelah bulan suci Ramadan? Jawabannya melestarikan nilai-nilai Ramadan. Apa nilai-nilai Ramadan? Puasa. Nilai nggak puasa itu? Apa nilainya puasa? Hakikat puasa itu pengendalian diri. Iya. Hebat pengendalian diri. Apanya diri ini yang dikendalikan? Terutama hawa nafsu. Kita punya nafsu makan, nafsu birahi, nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin memiliki, apalagi nafsu belanja. Bahaya nggak kalau hawa nafsu ini nggak dikendalikan? Bahaya. Nafsu birahi bisa nggak dikendalikan. Istrinya orang, istrinya juga, kan dikendalikan. Nafsu ingin berkuasa nggak dikendalikan. Kepingin jadi presiden sampai 5 periode kalau kita. Ini bahaya ini, merusak tatanan hidup kalau terlalu nafsu itu. Nafsu makan nggak dikendalikan. Mengundang berbagai macam penyakit. Maka nilai yang paling luar biasa itu kita dapat nilai-nilai ibadah puasa.
Puasa itu intinya puasa itu pengendalian diri. Manusia rusak, terjadi kerusakan di berbagai macam belahan bumi itu penyebabnya salah satu gara-gara hawa nafsu. Ini yang kita perhatikan. Terus yang kedua, nilai silaturahmi. Coba Pak, kalau kita sholat oleh Allah itu diperintahkan untuk berjamaah apa tidak? Diperintahkan. Sampai Nabi mengatakan orang sholat sendirian dengan sholat berjamaah beda berapa pahalanya? Luar biasa. Sholat wajib diperintah oleh Allah untuk dikerjakan 5 kali sehari semalam. Kita bertemu di masjid-masjidnya Allah ini. Kita akan kenal, kita akan paham, akan saling tolong menolong, sembantu. Luar biasa. Bukan cuma sholat wajib, sholat taraweh juga diperintahkan berjamaah enggak? Sholat taraweh berjamaah setiap malam. Kita nggak kenal, masya Allah si fulan masih sehat, masih bisa begini. Luar biasa. Dengan sering bertemu kita itu di dalam masjid-masjid Allah ini, maka nilai-nilai silaturahmi akan terus tersambung. Sambung rasa, sambung bahasa, sambung hati, sambung perasaan. Senantiasa. Kalau ketemu saja assalamualaikum, dijawab sama-sama waalaikumsalam, salaman. Kata Nabi, orang-orang yang beriman kalau ketemu sama saudaranya beriman, salaman, sebelum berpisah dosa-dosanya wes rontok. Dan itu selama bulan suci Ramadan kita lakukan. Bukan main ini Pak. Dengan bersilaturahmi, maka diantara kita ini akan terwujud namanya persaudaraan. Saling tolong menolong, saling kenal mengenal, saling bantu membantu. Berat sama dipikul, ringan. Ini berkahnya silaturahmi. Karena sholat itu diperintahkan jangan sendiri, berjamaah. Dengan berjamaah itu berarti kita sering bertemu, banyak kenalan. Kalau banyak kenalan, banyak relasi, segala urusan akan jadi mudah. Luar biasa. Itu nilai-nilai Ramadan. Nilai apa lagi? Selama bulan suci Ramadan kita diperintahkan membaca Al-Quran. Sampai-sampai disebut dengan syahrut tilawah. Paling banyak orang baca Al-Quran. Kenapa? Zaman sekarang banyak mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyaknya perpecahan, banyaknya terjadi perampokan dan nilai-nilai sosial yang senantiasa kita dipertontonkan kepada kita. Padahal itu yang melakukan orang-orang Islam. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena mereka menjauhi Al-Quran. Menjauhi, nggak mau ngaji. Contohnya kalau kita ngaji di masjid di sini, ya. Kadang-kadang jamaah masjid itu ada 5 shop. Setelah ada pengajian paling-paling yang tinggal setengah shop. Itu contoh bahwa orang kalau diajak ngaji ya gak pati suka. Gitu. Ya. Padahal itu di dalam bulan suci Ramadan mau sampai jam 11 malam. Ada yang jam 12 malam saya ngaji. Tapi bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan Qurannya ditutup. Nanti diwacon orang mati. Pertanyaannya, yang dibacakan Quran itu orang hidup apa orang mati? Yang benar yang mana? Prioritas membacakan Al-Quran itu kepada orang mati apa kepada orang hidup? Mestinya orang hidup. Ini waktu hidupnya nggak tahu maca Quran, mati dibacakan Quran. Ini kan salah kaprah namanya ya. Mestinya tidak demikian. Ini kita jumpai. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai keutamaan bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan berpisah dengan kita, harus kita lestarikan. Sekarang yang kedua. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan berlalu? Ya. Tadi melestarikan nilai-nilai keutamaan Ramadan. Yang kedua, kita berupaya memelihara dan menjaga al-muhafadzatu ala amalina. Kita menjaga amal-amal ibadah yang sudah kita titip di hadapan Allah. Apa itu? Amal ibadah puasa. Ini pahalanya luar biasa. Sholat tarawih. Ya, sodako. Pahalanya sholat jamaah. Ya, pahalanya nilai silaturahmi. Ya. Ini semuanya menjadi lahan amal ibadah yang sudah kita titipkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tersimpan itu pahalanya insyaallah. Apakah bisa hilang? Nilai-nilai amal ibadah kita bisa hilang nggak? Bisa rusak nggak?
Bisa. Nilai amal ibadah puasanya bisa rusak, bisa musnah, bisa hilang. Ibadah sholatnya bisa hilang, bisa musnah. Pahala sedekahnya bisa musnah, kayak gitu. Kalau kita tidak hati-hati. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat itu ada orang muflis namanya ya, muflis. Muflis ini artinya orang bangkrut. Orang bangkrut di akhirat, bukan di dunia. Pailit di akhirat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah ya kayak majelis taklim kayak gini, sebelum Rasulullah itu memulai lebih lanjut isi tausiahnya, Rasul terlebih dahulu bertanya kepada yang hadir itu, wahai sahabat-sahabatku sekalian, apa ra'aitum manil muflis? Sahabat-sahabatku sekalian, ngerti nggak sampean itu yang dimaksud orang muflis, orang pailit, orang bangkrut? Ada sahabat yang nyaut, aku ngerti ya Rasul. Ayo, siapa? Kata Rasulullah. Orang yang pailit, orang yang bangkrut itu ya Rasul, sepengetahuan saya, tadinya banyak hartanya, tadinya banyak duitnya, sekarang entek, habis. Itu orang pailit, pengertian saya seperti itu Rasul, orang bangkrut. Kata Rasul, bukan itu. Yang kami masukkan nanti orang yang bangkrut di akhirat di sini. Kata sahabat, kalau begitu saya belum pernah mendengar ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan pesannya. Ketahuilah bahwa orang-orang muflis, orang-orang yang akan pailit, yang bangkrut nanti di akhirat ialah, kata Nabi, ialah siapa dia? Manja'a bisolatin, wasyamin, wasakatin, wasodakotin, wahajjin, wa umrotin, walakin kada syatama hadza, wa ukhizamala hadza, wa duriba hadza. Jadi orang yang akan bangkrut, kata Nabi, nanti di akhirat pada saat kita pulang itu ialah orang ketika hidup di dunia banyak ibadah sholatnya, bukan cuma sholat wajib, sholat sunatnya banyak. Wasyamin, banyak ibadah puasanya, bukan cuma puasa Ramadan, termasuk puasa sunat itu dilakukan semua waktu hidup di dunia. Wasodakoten, ahli sodako, setiap dapat rezeki selalu berbagi, bersodako, bayar zakat, bersedekah. Setiap tahun berangkat haji dan umroh. Tapi nanti di akhirat pailit, tidak punya apa, hilang semua nilai-nilai amal ibadahnya. Nah, ini yang kita mengerikan ini. Mengerikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk gitu. Maka hati-hati memelihara amal ini. Hati-hati. Takut kita menjadi orang pailit. Kenapa kok bisa pailit? Kata Rasulullah, wa qad syatama hadza. Memang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sodako, ahli baca Quran, ahli zikir, doa, tetapi tidak mampu memelihara lisannya. Suka memaki-maki orang. Orang nggak apa-apa dipisui. Mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mencaci. Ini kan kedoliman ini ya. Setiap mengeluarkan kata-kata itu nggak pernah keluar kata-kata yang baik, selalu kebencian yang keluar dari sini ya. Ujaran kebencian terus ini. Ini yang menyebabkan amal ibadah sholatnya, puasanya itu gara-gara nggak menjaga lisannya, selalu nyakiti hati orang lain. Maka nanti di akhirat akan jadi pailit, muflis. Yang kedua, apa yang menyebabkan menjadi muflis? Wa ukhidha mala hadza, suka merugikan orang lain. Apa contohnya merugikan orang lain? Barang-barangnya dicuri atau ditipu, berdagang nipu. Beli gulanya Pak, berapa? 5 kilo. Setelah sampai ke rumah ditimbang lagi, astagfirullah, tinggal 4 kilo, nyolong 1 kilo. Ini zalim ini ya. Termasuk zalim. Kalau ditunjuk jadi panitia ini mestinya harus berbuat adil dia. Nah, ini zalim juga itu ya. Ini berarti ini merampas hak-hak orang lain. Termasuk orang senang ngutang tapi nggak kelem bayar, itu zalim itu. Habis amal ibadahnya terkikis. Ya. Waduri bahasa yang berikutnya, suka menyakiti badan orang lain ya. Ini menyakiti fisiknya, misalnya orang ditempeleng, ditendang padahal orang nggak jelas salahnya. Ini
Perbuatan-perbuatan seperti ini baik dilakukan secara lisan, melukai perasaan orang lain, merugikan orang lain, menghina dan menjelek-jelekkan orang lain, kalau tidak hati-hati itu bisa menghabiskan amal-amal ibadah kita kepada Allah. Jadi pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan setelah bulan suci Ramadan berlalu? Maka kesimpulannya, pertama, kita melestarikan nilai-nilai keutamaan dan kebaikan bulan suci Ramadan. Artinya jangan sampai kita semangat beribadah bulan Ramadan kok, setelah bulan Ramadan lalu balik mana, jangan sampai. Yang kedua, nilai-nilai ibadah yang sudah tersimpan di sisi Allah, sudah kita titipkan di hadapan Allah, jangan sampai kita rusak tanpa kita sadari. Kayak ngisi ember bocor. Nggih. Sampai ember bocor diisi, jedengnya bocor diisi terus pakai ini loh, gini, bukan pakai sanduk gini. Capek enggak? Tapi airnya enggak dapat. Kenapa kok enggak dapat airnya? Embernya bocor. Seperti itu Pak, orang-orang yang beramal, kalau tidak hati-hati kita menjaga amal ibadah kita yang sudah kita takut dikhawatirkan seperti orang ngisi jedeng bocor kok diisi. Ember bocor diisi, artinya apa? Seluruh amal-amal ibadahnya nanti di hadapan Allah akan menyesal, pailit, bangkrut, gara-gara tidak pandai memelihara amal ibadahnya. Pas waktunya. Pertanyaannya minggu depan aja ya. Sampai di sini dulu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sekalian agar nilai-nilai ibadah selama bulan suci Ramadan ini bisa kita lestarikan, syukur-syukur kalau bisa kita tingkatkan. Dan yang kedua, kewajiban kita, pandai-pandailah kita memelihara amal ibadah kita yang sudah kita titipkan di hadapan Allah. Jangan sampai gara-gara ulah kita akan mengakibatkan nanti kita akan menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita agar kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang, untuk tidak mengurangi suasana Syawal ini. Walaupun agak terlambat saya sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim, yala'anallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama ya Pak ya. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.